Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman KSR dan semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Teki Asmara. Di sini saya yang akan memandu jalannya acara ini. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik loh teman-teman. Hayo loh teman-teman, mau tahu aja apa mau tahu banget nih? Hahaha. Langsung saja ya teman-teman. Jadi topik kita pada kali ini mengenai apa itu KSR. Wah, menarik banget kan? Sebelumnya kita lanjut ke pembahas ini. Kita sudah kedatangan narasumber dari KSR PMI Unit jurusan Keperawatan Poltekkes Surakarta loh teman-teman. Masnya ini sangat tampan sekali, sangat manis sekali ya Mas ya. Iya. Dengan siapa ini Mas? Halo teman-teman KSR semua. Oh ya. Perkenalkan saya Dani dari KSR PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Surakarta. Wah, Mas Dani dari KSR PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta ya Mas ya. Iya betul sekali. Mas Dani ini semester berapa? Saya baru semester 2 ini Mas. Oh berarti masih baru ya Mas ya? Masih new. Oh masih new ini Mas ya. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Mas Dani ya. Monggo. Oh iya Mas Dani. Di sini yang dimaksud dengan KSR itu apa sih Mas? Jadi KSR itu merupakan kepanjangan dari Korps Sukarela, yang dimana KSR itu berdiri di bawah naungan dari PMI yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Jadi KSR ini bisa dikatakan sebagai anaknya PMI gitu Mas. Wah anaknya PMI ya Mas ya. Mas Dani dulu kok bisa masuk ke KSR ini, alasannya apa Mas? Alasan saya join di KSR ini ya awalnya karena tertarik ya Mas, sama yang dipromosikan dari kakak tingkatnya itu. Wah tertarik dari kakak tingkat itu Mas. Iya. Emangnya gimana Mas ceritanya kok bisa tertarik gitu? Waktu itu kan saya masih mahasiswa baru ya Mas. Nah itu kan ada yang namanya PKKMB. Di situ UKM KSR mempromosikan mereka menampilkan kegiatan-kegiatan yang ada di KSR itu Mas. Saya lihat-lihat kegiatannya kok menarik gitu, dan saya pikir juga sesuai dengan jurusan yang saya geluti saat ini gitu. Wah seperti itu ya Mas ya. Terus selain itu apa lagi Mas dari Masnya kok bisa masuk ke KSR ini? Selain itu ya saya juga ingin memperoleh ilmu melalui keterampilan-keterampilan yang diajarkan Mas, seperti keterampilan pertolongan pertama, memasang tenda dan lain-lain, yang dimana keterampilan itu akan berguna di suatu hari nanti, baik untuk diri saya sendiri maupun orang lain Mas. Wah sangat bermanfaat sekali ya Mas ya. Jadi di KSR ini banyak keterampilan-keterampilan yang diajarkan ya Mas ya. Seperti Iya Mas. apa tadi pertolongan pertama, Ya. kemudian memasang tenda ya Mas ya. Iya itu. Oh iya. Menjadi anggota Korps Sukarela itu kan ada tahap-tahapannya ya Mas ya. Nah tahapan-tahapan yang menjadi anggota Korps Sukarela itu apa aja sih Mas? Jadi gini, setelah berminat menjadi Korps Sukarela, maka bila mana memenuhi persyaratan, mereka akan diterima terlebih dahulu menjadi calon anggota Korps Sukarela. Setelah lulus dari pendidikan dan latihan, para calon Korps Sukarela bersedia menjalankan tugas kepalang merahan dengan sukarela, maka mereka dilantik menjadi anggota Korps Sukarela. Status keanggotaan kita sebagai KSR itu kira-kira sampai akhir hayat atau gimana ya Mas ya? Ya betul sekali Mas. Jadi keanggotaan KSR itu berakhir jika yang pertama anggota tersebut telah meninggal dunia. Lalu yang kedua, anggota minta berhenti dari keikutsertaan KSR karena alasan tertentu. Lalu yang ketiga, diberhentikan karena melakukan perbuatan yang merugikan nama dan kedudukan Korps Sukarela khususnya dan Palang Merah Indonesia pada umumnya. Oh alah seperti itu ya Mas ya. Jadi untuk keanggotaan KSR itu berakhir yang pertama ketika anggota meninggal dunia. Kemudian anggota minta berhenti dari keikutsertaan KSR karena alasan tertentu. Dan yang terakhir diberhentikan karena melakukan perbuatan yang merugikan nama dan kedudukan Korps Sukarela khususnya dan Palang Merah Indonesia pada umumnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi keanggotaan Korps Sukarela itu sifatnya unlimited atau tidak terbatas selama kita masih diberi umur yang panjang dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi Korps Sukarela maupun Palang Merah Indonesia. Terus untuk kegiatan yang dilakukan di KSR itu contohnya apa aja sih Mas? Untuk kegiatan KSR di Poltekkes Surakarta ini banyak ya Mas. Mulai dari sebelum menjadi anggota itu ada yang namanya diklat ruang dan juga diklat lapang. Nah di diklat ruang sendiri ada yang namanya pelatihan 120 jam ini Mas.
Wah, 120 jam, Mas. Itu maksudnya gimana, Mas? Kok ada pelatihan 120 jam itu? Di pelatihan 120 jam itu nanti kita diberi pembekalan materi seperti pertolongan pertama, ICS dan triase, asesmen, kemudian ada penampungan, dapur umum, dan lain sebagainya, Mas. Lalu ada juga yang namanya ujian ICS. Nah, di ujian ICS ini kita seolah-olah diturunkan di suatu desa yang sedang mengalami musibah bencana alam, Mas. Di situ kita yang menjadi tim relawannya gitu. Mulai dari tim asesmen, tim PP, tim penampungan, dapur umum, pos dan sanitasi, dan sebagainya. Untuk diklat lapangannya sendiri, ini belum terlaksana ya Mas, karena adanya pandemi ini. Wah, karena pandemi ya, Mas ya. Wah, sangat wah, tidak bisa dibayangkan ya, Mas ya, pandemi ini. Iya. Aduh, selain itu apalagi, Mas? Selain itu ada juga donor darah, lalu ada event perlombaan. Kemarin baru saja kita memperingati HUT KSR unit jurusan keperawatan Polkesta, itu diadakan lomba poster dan juga video edukasi itu Mas. Kemudian yang saat ini sedang berjalan itu ada kegiatan spesialisasi. Nah, di spesialisasi ini kita belajar mendalami sebuah materi. Ada 4 materi yang diajarkan, ada pertolongan pertama, lalu ada pendidikan keluarga, pendidikan remaja sebaya, dan juga asesmen. Wah, Ada juga tim Satgas KSR. Jadi kegiatan itu kita jaga di pos Satgas. Nanti apabila ada mahasiswa yang ingin masuk kampus itu kita stop dulu Mas. Kita catat nama, kelas, lalu keperluan masuk kampusnya apa, hasil screeningnya asesmen berapa, dan suhunya berapa gitu Mas. hasil screening, Mas. Itu apa, Mas? Kok ada hasil screening segala gitu? Jadi hasil screening assessment itu skor yang didapatkan mahasiswa setelah mengisi link self assessment di Google Form ya Mas. Itu berisi tentang riwayat perjalanan gitu. Nah, itu di setiap pertanyaan itu ada poin-poinnya dan mahasiswa yang diperbolehkan masuk ke kampus itu nilainya tidak melebihi 5. Jadi tujuan adanya Satgas Covid ini untuk mengurangi resiko COVID-19 di kampus gitu Mas. Wah, banyak juga ya, Mas ya, kegiatan KSR ini. Semangat loh, Mas, semangat Oh sekali. iya, harus itu Mas. Wah. Selama mengikuti KSR ini, pengalaman yang sudah didapat dari Mas Dani itu apa aja, Mas? Kalau berbicara soal pengalaman, aku sendiri sih jujur masih minim ya Mas. Ya karena adanya pandemi ini kita juga jarang ketemu. Kalau pengalaman yang saya rasa paling berkesan itu ya pas pelatihan 120 jam itu Mas. Itu kan pelatihannya diadakan secara daring ya Mas. Nah itu rasanya tuh capek sekali gitu Mas. Capek, Mas. Iya. Tapi alhamdulillahnya saya mendapatkan tambahan ilmu yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain gitu Mas. Jadi capek kita itu ada manfaatnya gitu. Wah, capek-capek dulu baru menuai hasilnya ya, Mas ya. Ya itu. Wah, mantap mantap, Mas. Terus siapa saja tuh, Mas, yang boleh masuk ke KSR itu? Apakah semua orang bisa masuk ke KSR? Apa harus ada orang-orang tertentu gitu, Mas? Kalau secara umum semua jurusan baik itu jurusan A sampai jurusan Z itu boleh bergabung di KSR ya Mas. Tetapi karena kita bergeraknya di unit jurusan keperawatan, maka yang boleh bergabung itu hanya mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Surakarta. Oh iya, berarti ini terkhusus jurusan keperawatan ya, Mas ya. Iya Mas. Dari Mas Dani, apakah ada saran untuk kita semua yang belum mengikuti KSR ini, Mas? Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang belum join di KSR ini, ayo join di KSR. Mengapa kalian harus join di KSR? Karena kalian akan mendapatkan ilmu yang mungkin tidak bisa didapatkan di tempat lain. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan kenang-kenangan. Oh ya, satu lagi Mas, Ya. kalian juga bisa mendapatkan jodoh gitu bila beruntung. Wah, ada nilai plus-plusnya Oh nih, Mas ya. iya. Wah, mantap sekali, Mas. Kita juga dapat mencari jodoh loh, teman-teman. Wah, untuk yang jomblo-jomblo, ayolah sekarang masuk ke KSR. Wah, mantap sekali, Mas Dani. Penjelasan dan sarannya sangat luar biasa. Dan semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan ya, teman-teman. Dengan harapan apa? Harapannya adalah agar para pendengar dan semuanya saja dapat tertarik untuk bergabung di KSR ini. Karena apa? Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya ya, Mas ya. Betul sekali. Oke, mantap sekali, Mas. Jadi cukup sekian ya, teman-teman. Itu yang dapat kami berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat selalu dan dapat ditularkan ke semuanya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.